Apa produk Apple pertamamu? MacBook atau jajaran Mac yang lain? iPhone, iPad, Apple Watch? Wah, banyak sekali sekarang ya produk Apple itu. Teman-teman tahu nggak kalau dulu Apple itu bernama Apple Komputer karena hanya memproduksi Mac. Namanya berubah menjadi Apple saja ketika merevolusi smartphone dengan iPhone dan musik dengan duet iPod dan iTunes. iPod dan iTunes sekarang sudah tidak ada, ya, tidak diproduksi lagi, diganti dengan Apple Music. Menarik ya membicarakan Apple itu. Menarik lagi bahwa tahun ini Apple akan mengeluarkan device baru. Apa itu? Yuk kita bahas di Berita Teknologi edisi kelima periode Januari 2023. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya. Dan di video ini kita akan membahas berita teknologi seputar Apple, khususnya device ya. Karena di video setelah ini saya akan membuat video khusus untuk update-update seputar aplikasi. Oke, yang pertama ada clue di aplikasi pengelola perangkat Apple untuk Windows yang mengarah ke Reality OS dan XR OS. Ini dikutip dari macrumor.com. Beberapa waktu yang lalu versi pratinjo aplikasi Apple Music, Apple TV, dan Apple Device untuk Windows ditemukan di Microsoft Store. Dan ternyata salah satu aplikasi tersebut menyembunyikan referensi ke sistem operasi headset realitas milik Apple yang akan datang ya. Setelah menyelidiki aplikasi pengelola perangkat Apple baru untuk Windows, pengguna Twitter @aaronp613 menemukan referensi ke Reality OS dan XROS, dua nama yang telah muncul dalam desas-desus berulang kali mengacu pada headset realitas milik Apple yang akan datang. Mark Gurman dari Bloomberg telah melaporkan selama beberapa waktu bahwa Apple berencana untuk memanggil platform headsetnya Reality OS atau ROS ya. Tetapi bulan lalu dia mengungkapkan bahwa Apple telah memperbarui rencananya dan akan memanggil platform tersebut dengan sebutan XROS. Namanya mengacu pada Extended Reality untuk mencakup baik pengalaman virtual reality maupun augmented reality. Ya, jadi device-nya ini seperti Meta yang kacamata itu tapi ada layar di depannya. Tetapi itu kan Meta. Mungkin Apple punya desain yang lebih menarik dan berbeda. Berita yang kedua, Min Chi Kuo, ya ini adalah pengamat peramal Apple yang terkenal, yaitu mengungkapkan Apple tidak merencanakan untuk meluncurkan iPhone SE generasi keempat tahun ini dan tahun depan. Jadi mungkin tahun 2025. Menurut para pengamat Apple berencana untuk meninggalkan Snapdragon sebagai pemasok chip 5G pada 2024 mendatang. Untuk itu perlu uji coba dahulu pada perangkat iPhone kelas menengah, yaitu iPhone SE 4. Namun karena belum matangnya chip buatan sendiri untuk 5G, Apple membatalkan peluncuran iPhone SE 4. Dan dapat dipastikan Snapdragon akan menjadi pemasok chip 5G untuk Apple hingga 2024 mendatang. Dengan iPhone 15 menggunakan modem Snapdragon X70, sedangkan model iPhone 16 mungkin menggunakan Snapdragon X75. Ya, tapi ini semua belum dikonfirmasi oleh Snapdragon dan Apple. Nah, jadi teman-teman, dulu Apple itu juga pakai prosesor buatan Samsung ya. Kemudian bikinlah A15 Bionic dan sebagainya. Kemudian ada perangkat juga, bukan perangkat ya, tapi prosesor namanya M1, sekarang sudah M2, nanti ada M Ultra dan sebagainya. Jadi rencananya beberapa chip yang penting itu seperti prosesor dan modem 5G tentunya akan diproduksi sendiri. Yang ketiga, Apple dilaporkan tidak merencanakan pembaruan besar untuk AirPods, Apple Watch, iPad, atau Apple TV pada tahun ini. Ya, jadi
tidak ada AirPods Max generasi kedua tahun ini ya. Kemudian Apple Watch juga kalaupun ada, tidak ada update besar-besaran ya, karena tahun kemarin sudah ada Apple Watch Ultra yang sangat menakjubkan ya. Bahkan beberapa website mengungkapkan bahwa para pesaing tidak akan mampu mengungguli Apple Watch Ultra dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian iPad dengan layar OLED juga dipastikan tidak akan meluncur tahun ini. Yang mengejutkan justru MacBook dengan layar sentuh. Wah, nanti kita bahas di ramalan berikutnya ya, karena ini masih desas-desus tapi sangat kencang ya. Ada MacBook dengan layar sentuh. Nah, berita yang terakhir adalah iPhone 15 terbaru. Ya, ini desain yang diperkirakan oleh para pengamat. Yang pertama adalah Dynamic Island untuk semua model ya. Kalau iPhone 14 kan hanya untuk Pro dan Pro Max. Tapi untuk iPhone 15 ini untuk semua model. Kemudian titanium frame untuk Pro model ya. Jadi yang bukan model Pro pakai casing biasa. Kemudian pakai USB-C ya, karena sudah diprotes oleh Eropa. Kemudian model iPhone-nya itu tidak ada yang mini ya, walaupun sudah diprotes para pengguna. Ini tolong kembalikan iPhone mini ya, karena banyak sekali pengguna iPhone yang suka iPhone mini. Kemudian iPhone 15 dan 15 Pro ukurannya 6,1 inch, sedangkan iPhone 15 Plus dan Pro Max ukurannya 6,7 inch. Dan kemungkinan iPhone 15 Pro Max berubah nama menjadi iPhone 15 Ultra. Ya, ini karena beberapa nama yang untuk lini atas menggunakan Ultra ya, seperti Apple Watch Ultra sama apalagi yang Ultra, tolong di komen, saya lupa. Dan lini iPad Ultra nanti juga mungkin ada, sama MacBook Pro mungkin diganti dengan MacBook Ultra. Ini kemungkinan ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain ya silahkan di komen lah. Nah, menurut rumor untuk MacBook Ultra ya kemungkinan menggunakan layar 15 inch ya, walaupun terus terang produk pertama Apple saya itu adalah MacBook Pro 17 inch. Itu sangat melegakan sekali, sangat besar ya, walaupun berat ya, tapi sangat memuaskan. Nah, Apple MacBook Pro 17 inch itu diproduksi tahun 2009 dan 2011 saja. Ya, itu lama sekali. Kemudian iPhone 15 juga akan menggunakan solid state button untuk volume. Jadi solid state button itu maksudnya tombolnya seperti tombol home di iPhone 7 tapi tidak bisa dipencet. Nah, pencetnya dengan mekanisme taptic engine ya. Jadi di det gitu. Det. Nah, lebih enak. Prosesornya menggunakan A17 Bionic dengan RAM 8GB, dan ini yang diharapkan ya. Mungkin ini bukan ramalan tapi harapan para pengguna iPhone, yaitu lensanya 48 megapiksel wide lens dan periscope lens. Oke teman-teman, itu adalah berita teknologi bulan Januari seputar Apple device. Nantikan berita teknologi di bulan ini juga untuk membahas aplikasi-aplikasi di seputar perangkat iDevice teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.